Keesokan harinya, Romi dan Bunga menemui ayah dan ibunya di rumah mereka. Romi mengutarakan niatnya untuk menjual rumahnya di kota dan merenovasi rumah peninggalan nenek Bunga yang kini menjadi tempat tinggal mereka. Tentu hal itu membuat Pak Doni dan Bu Yosi menjadi sangat bahagia. Wah, itu ide yang bagus, Nak. Semoga apapun yang kamu rencanakan berjalan dengan baik dan sukses, kata Bu Yosi sambil tersenyum. Lalu Pak Doni kemudian berkata, kalau begitu, kalian tinggal di rumah ini saja dulu, sambil menunggu renovasi rumah kalian selesai. Romi tersenyum. Itu juga yang ingin aku sampaikan pada ayah dan ibu. Apalagi saat ini Bunga sedang hamil. Aku merasa khawatir ketika pergi ke pabrik dan meninggalkannya di rumah sendirian. Takut jika terjadi apa-apa padanya. Jika dia di rumah bersama ayah dan ibu, aku bisa bekerja dengan tenang. Bu Yosi kemudian mendekati Bunga dan duduk di sampingnya, sambil mencubit dagu menantunya itu. Romi benar, Bunga saat ini sedang hamil. Bunga tidak boleh terlalu capek. Jadi sebaiknya memang harus tinggal bersama ibu sekarang. Nanti kalau sudah melahirkan dan renovasi rumah kalian sudah jadi, Bunga dan Romi boleh kembali lagi ke rumah kalian. Bunga mengangguk. Iya bu, kemarin Romi juga sudah mengatakan hal ini padaku. Dan aku setuju saja apapun keputusan Romi bu. Bu Yosi menggenggam tangan Bunga dan tersenyum. Itu bagus nak. Sebagai seorang istri, kita memang harus mendengarkan apa perkataan suami kita, selagi itu adalah hal yang baik. Akhirnya setelah mengutarakan niatnya itu, Romi dan Bunga menjual rumahnya di kota dengan bantuan dari Edi dan juga Wawan dengan hasil penjualan yang sangat luar biasa. Yang membuat Bunga dan Romi semakin bahagia selain kehamilan Bunga adalah hubungan Edi dan Kumala semakin membaik. Dan dalam waktu yang dekat, Edi akan melamar Kumala. Bu Ida yang biasanya setiap hari pergi bergosip, kini hal itu tidak pernah lagi dia lakukan. Setelah memasak dan mengurus pekerjaan di rumah, Bu Ida menghabiskan waktunya di kebun membantu suaminya. Bu Ida yang sedang lewat bersama dengan suaminya ke kebun, melihat Bunga sedang menyapu di halaman rumah mertuanya itu. Bunga, bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih mabuk? Semua orang di desa itu kini membicarakan kesuksesan Romi dan juga Bunga. Sekarang Pak Doni dan Bu Yosi enak ya. Anaknya si Romi menjadi orang yang sukses. Sekarang Romi itu punya pabrik. Selain itu, rumah Bunga yang dulu tua itu sudah direnovasi dan akan dibuat menjadi toko, kata ibu-ibu yang saat itu berada di warung. Ibu yang lain menambahkan, iya, Bunga beruntung bisa menikah dengan Romi. Sekarang hidupnya sudah berubah. Saat ini, dia juga sedang hamil dan dia sangat dimanja oleh mertuanya. Dia tidak boleh memasak, mencuci. Pokoknya, dia tidak boleh bekerja apapun. Ibu yang lain menambahkan, katanya sih, kalau dia kerja, nanti buka kecapean dan bisa-bisa pingsan. Ketika para ibu-ibu itu sedang asik menggosip,
Tiba-tiba Bu Ida datang. Ya ampun, ibu-ibu tidak berubah ya. Masih saja menggosip. Coba ya kalian itu kalau di warung tidak usah lama-lama. Suami dan anak-anak kalian itu sedang lapar menunggu di rumah. Perkataan Bu Ida justru berbalik pada dirinya. Aduh Bu Ida, sekarang saja ya. Sok menasehati. Coba dulu, Bu Ida mah ratunya gosip. Mendengar perkataan ibu-ibu itu, Bu Ida hanya menutup telinganya sambil berjalan membeli sesuatu yang perlu dia beli. Setelah itu Bu Ida kembali ke rumahnya tanpa berkata apapun pada ibu-ibu itu. Setelah kepergian Bu Ida, ibu-ibu itu kembali melanjutkan gosip mereka. Sekarang Bu Ida itu bergaya. Mentang-mentang anaknya si Kumala mau dilamar sama temannya Romi, orang kaya di kota. Ibu yang satunya pun berkata, iya ya, sekarang Bu Ida memang sudah berubah. Dia tidak seperti dulu lagi. Dia seperti menjauhi kita. Ya sudahlah, biarkan saja. Mau jadi orang kaya baru memang seperti itu. Ya namanya juga ibu-ibu. Pembicaraan mereka di warung itu tak ada habisnya. Kini rumah Bunga tinggal fungsinya saja. Romi dan Bunga sedang melihat-lihat rumah baru mereka. Rumah yang tampak besar dan sangat indah. Di lantai bawah terdapat sebuah toko sembako. Dan di atasnya adalah lantai kedua, sebagai tempat tinggal mereka. Suatu hari Romi dan Bunga sedang berdebat tentang nama toko sembako mereka itu. Sayang, ini kan bukan toko bunga, ini toko sembako, kata Bunga pada Romi. Romi terlihat tidak mau kalah. Memangnya kenapa sayang kalau ini itu toko sembako? Bunga kemudian kembali berkata, ya tentu saja hal ini membuat orang bingung. Ini toko bunga atau toko sembako? Toko sembako kenapa namanya toko bunga? Romi yang sedang membantu para tukang itu untuk memasang pelang tokonya kembali berkata pada Bunga, sayang, itu tidak akan menjadi masalah. Tokonya sembako, namanya toko bunga. Bunga belum sempat berkata apapun. Romi kembali melanjutkan perkataannya. Semua orang itu tahu toko sembako itu yang punya namanya Bunga. Bukan namanya toko bunga berarti isinya harus bunga. Tidak seperti itu sayang. Akhirnya karena lelah berdebat, Bunga pun mengikuti apa keputusan Romi. Hari demi hari, bulan demi bulan, kini perut Bunga semakin membesar. Saat itu Bunga sedang terlihat sibuk di tokonya. Tiba-tiba seseorang berdiri di pintu tokonya. Apakah tokonya sudah buka? Tanya laki-laki itu padanya. Bunga kemudian berdiri. Iya, sudah. Baru saja buka kemarin. Kata Bunga tanpa melihat siapa yang bertanya padanya, karena terhalang oleh sebuah benda. Suara itu kembali bertanya, kalau begitu, bolehkah aku masuk untuk membeli sesuatu? Dengan ramah Bunga berkata, tentu saja, silahkan. Setelah memilih barang-barang yang akan dibeli, laki-laki itu kemudian menuju ke meja kasir, di mana Bunga berada. Tanpa melihat siapa laki-laki itu, Bunga mengecek satu persatu harga setiap barang yang dibeli oleh laki-laki itu. Ketika Bunga menyebutkan jumlah yang harus dibayar,
Laki-laki itu kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada Bunga. Bunga kemudian meraih uang itu sambil melihat wajah lelaki itu. Kini Bunga terlihat kaget karena laki-laki itu adalah Umar yang sedang tersenyum padanya. Umar kemudian berkata, "Ada apa, Bunga? Kenapa kamu terlihat kaget melihatku?" Bunga hanya diam saja sambil menggenggam erat uang yang diberikan Umar padanya. Umar kembali berkata, "Aku kesini untuk membeli sesuatu, Bunga, bukan untuk menculikmu. Jadi, kamu tidak perlu merasa takut dan khawatir." Perkataan Umar membuat Bunga terdiam. Dia kemudian memberikan kembalian uang belanja Umar padanya. Umar meraih uang itu dan berkata, "Terima kasih, Bunga. Aku sangat bahagia melihat kehidupanmu sekarang bersama dengan suamimu. Oh ya, aku minta maaf jika selama mengenalmu, aku telah berbuat banyak kesalahan padamu. Sampaikan juga permohonan maafku kepada suamimu, Romi." Bunga hanya berdiri terpaku. Dia tidak berkata apapun. Umar kemudian pergi melangkah keluar menjauhi Bunga. Secara diam-diam Bunga mengintip Umar dari dalam. Umar terlihat membawa begitu banyak barang di motornya. Karena penasaran, Bunga kemudian keluar dan bertanya pada Umar, "Kenapa kamu membawa banyak barang?" Umar kemudian tersenyum. "Aku akan pergi jauh, Bunga. Sehingga mendengar kabarku saja, kamu tidak akan pernah bisa." Bunga terlihat heran dengan jawaban Umar. "Apa maksudmu?" Umar tersenyum. "Aku sudah diterima menjadi pegawai negeri sipil, dan aku ditempatkan di tempat yang sangat jauh. Dan sebagai pengabdianku, aku harus ke sana mendidik anak-anak. Doakan aku agar di sana aku bisa menemukan bunga yang lain." Perkataan Umar tiba-tiba saja membuat air mata Bunga mengalir. Umar kemudian kembali berkata, "Jangan menangis karena kepergianku, Bunga, tetapi menangislah karena pertemuan kita. Karena pertemuan kita tidak seharusnya terjadi." Bunga semakin tak mampu membendung air matanya. Umar kemudian berkata, "Maaf, Bunga, sepertinya aku terlalu banyak bicara. Aku harus pergi sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Salam untuk suamimu. Semoga persalinanmu berjalan dengan lancar." Setelah itu Umar pun pergi mengendarai motornya. Motor yang selama ini dia pakai untuk menggonceng Bunga kemanapun Bunga inginkan. Setelah kepergian Umar, Bunga kembali masuk ke tempat duduknya semula. Dia menangis. Dia menangis terseduh-seduh. Entah apa yang membuatnya menangis terseduh-seduh. Hanya Bunga yang tahu.